Saudara, polisi tetapkan 4 tersangka dalam kasus penculikan balita di Kota Makassar yang kemudian ditemukan di wilayah Jambi. Balita yang sempat diculik 3 kali berpindah tangan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjo Puro menyatakan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari beberapa daerah. Seorang perempuan asal Makassar yang berperan sebagai penculik dan kemudian menawarkan melalui media sosial. Kemudian ada perempuan lain asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang membeli balita yang diculik seharga 3 juta rupiah. Kemudian ia membawa balita ke Jambi. Balita itu kemudian dibeli seharga 30 juta rupiah oleh pasangan asal Merangin, Jambi. Dan oleh pasangan ini balita yang diculik kembali dijual ke pihak lain seharga 80 juta rupiah. Pasangan asal Jambi ini mengaku telah 9 kali menjual balita melalui media sosial. Polisi pun menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk mendalami kasus penculikan balita, kita sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devi Sujana. Selamat sore, Pak Kasat. Ya, selamat sore, Bu Aude. Iya, Pak Kasat, saya mau tanya dulu, sebenarnya dari korban anak ini, awalnya bagaimana bisa diculik? Kemana orang tua balita ini? Ya, jadi kami menerima laporan terkait dengan peristiwa ini hari Minggu kemarin, tanggal 2, tanggal 3 ya. Jadi setelah dalam penyelidikan diketahui bahwa anak ini pada saat sore bermain di taman bermain. Nah, sementara orang tuanya, ayahnya sedang bermain tenis. Jadi antara lapangan tenis dengan tempat bermain itu bersebelahan. Nah, karena mungkin orang tuanya asik bermain tenis sehingga anaknya tidak terpantau secara fokus ya. Oke, nah, lalu kemudian? Ya. Kemudian tiba-tiba bisa diculik itu? Modusnya pelaku ini, jadi pelaku ini juga kebetulan dia punya anak kecil yang tidak berbeda jauh umurnya dengan korban sendiri. Nah, jadi pelaku ini mengarahkan anaknya juga, anak kandungnya untuk bermain-main dengan korban. Sehingga ketika sudah dekat antara PO ini, antara korban dengan anaknya, kemudian diajaklah anak ini untuk ikut ke kediaman dari pelaku tersebut. Berarti sehingga kalau kita ketahui ya dari video itu sama sekali tidak ada ketakutan ataupun perlawanan dari korban karena sudah terlebih dahulu Pak Devi, dekat ya. Berarti artinya si pelaku yang pertama ini sudah mengamati gerak-gerik atau random saja nih? Sebenarnya dari pengakuan itu dia sudah berniat untuk mencari korban, akan tetapi untuk TO-nya random. Jadi hari itu emang dia sudah berniat untuk mencari korban untuk mendapatkan uang, tapi untuk korbannya random ya. Itu semuanya jaringan ada dari Makassar, diculik, kemudian dijual lagi ke Jawa, dipindahkan lagi ke Jambi. Ini semua dalam satu jaringan kah, Pak Devi? Ya, jadi perlu disampaikan juga bahwa antara pelaku pertama dengan yang kedua yang kita amankan di Jawa Tengah, di Sukoharjo, dia tidak saling mengenal awalnya. Nah, mereka mengenal dari salah satu grup medsos. Di sana grup Facebook ada biasanya menjelaskan, di sana dibahas tentang adopsi anak dan sebagainya. Nah, akan tetapi orang yang kedua yang kita amankan di Jawa Tengah ini sering memposting ataupun sering menawarkan anak-anak untuk diadopsi. Nah itu dari sanalah mereka saling kenal. Nah, kemudian antara pelaku yang kita amankan di Jawa Tengah dengan juga yang di Jambi, mereka memang sering melakukan transaksi sebelumnya. Oke, jadi artinya adalah ada orang yang mencari untuk anak yang diadopsi begitu. Lalu kemudian hal ini dimanfaatkan, betul. Atau memang bukan ada hal yang ada yang tadi adopsi, jangan-jangan ya memang untuk perdagangan orang saja, perdagangan balita? Ya, dari hasil penyelidikan, Mbak. Dari hasil penyelidikan ada beberapa yang sudah mereka lakukan. Seperti yang kita amankan di Jambi, dia sudah melakukan 9 kali hal serupa.
Kemudian untuk yang di Jawa Tengah tersebut sudah melakukan 3 kali. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka melakukannya lebih dari itu, karena kita lihat dari aktivitas media sosialnya dari kedua belah pihak tersebut, sudah lama mereka melakukan hal tersebut. Dan dia sering ada komunikasi dengan pihak-pihak lain yang menanyakan ataupun menawarkan tentang bayi ataupun anak kecil yang mungkin bisa ditransaksikan. Oke, nah itu sudah dilihat juga jaringan di dalamnya, apakah memang bermainnya di media sosial kah? Sementara ya hasil penyidikan dari sana, Mbak. Oke, nah dari barang bukti sendiri, apa pada saat yang pertama kali Pak Kasat dan juga tim begitu temukan dari balita ini pada saat pertama kali ditemukan di Jambi? Kondisinya seperti apa? Jadi alhamdulillah kami dalam pengungkapan ini kita mendapatkan support dan bantuan dari semua pihak, terutama seperti dari Polda Jogja, kemudian Polres Sukoharjo, kemudian juga kita dibantu penuh juga oleh jajaran kepolisian dari Polda Jambi, kemudian juga dari Polres Merangin dan juga Polres Kerinci. Nah, ketika korban ini sudah berada di tangan terakhir, yaitu di komunitas masyarakat di pedalaman Jambi di Berangin, kami mendapatkan bantuan penuh untuk komunikasi dengan masyarakat tersebut sehingga kita bisa bertemu dan juga kembali kita bawa korban tersebut dalam keadaan selamat. Itu pada saat yang terakhir di tangan yang berada di pedalaman Jambi itu, Pak Kasat, Ya, apakah ada orang yang melapor atau dari tim gabungan yang kemudian mencari-cari di media sosial misalnya? Sebenarnya itu kita dapatkan laporan awalnya, laporan dari orang tua korban sendiri. Jadi laporannya hari Senin kami cek laporannya, kemudian kami juga awalnya biasakan laporan seperti ini, kami mengira ada masalah keluarga, karena biasanya kalau ada anak kecil di laporan hilang ternyata itu ada masalah keluarga antara suami dengan istrinya. Kami mengira ke sana. Tapi ternyata setelah dilakukan pendalaman, perdagangan ya? Ya betul, ternyata korban ini diambil oleh seseorang. Nah, setelah kita lakukan penyelidikan, kita dapatkanlah pelaku pertama yang berada di Makassar. Nah, kemudian kita kembangkan sampai dengan Sukoharjo, kemudian juga sampai dengan Jambi. Nah, untuk yang Sukoharjo ini, pada hari yang sama mereka dia langsung berangkat dari Sukoharjo lewat Jakarta ke Makassar. Pak Devi, ya. Kalau gitu ketika tadi ada dari Makassar ke Jawa, ke Jambi terakhir ditemukan, ini sebenarnya satu sama lain mengenal, adakah jaringan di belakangnya ini? Karena rasanya mungkin nggak sih bekerja sendirian masing-masing? Ya itu yang masih kami dalami, Mbak. Masih kami dalami, kami pelajari juga, kami juga berkoordinasi dengan Bareskrim, Direktorat TPPO, kemungkinan adanya dia terlibat dengan jaringan di atasnya ataupun jaringan lain yang mungkin, karena kan dari bahasa penyelidikan, dari yang di Jambi sendiri dia sudah melakukan transaksi dengan 9 anak kecil. Nah, kita belum tahu juga ini anak ini dari mana berasal, kemudian juga dia transaksikan kemana. Ini masih kami dalami, kami berkoordinasi juga dengan Bareskrim juga. Kita tunggu pengungkapannya lebih dalam. Terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devi Sujana.